Masya Allah, masjidku. Bangunan masjid megah terbesar di kota Batik yang menjadi simbol persahabatan antar dua negara. Arsitektur gaya khas Timur Tengah nuansa modern dan budaya lokal yang bermahkotakan 82 kubah dengan pilar-pilar mewah yang dilapisi marmer. Ya, Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Masjid ini dibangun dengan anggaran kurang lebih 300 miliar. Dan dana setiap bulannya untuk operasional itu mencapai 1 miliar rupiah loh. Wah, cukup besar sekali ya. Dan siapa yang menyangka dana sebesar itu adalah dana hibah. Bentuk persahabatan antara pemerintahan Indonesia dan juga pemerintahan Uni Emirat Arab. Inilah salah satu kegiatan yang cukup viral di Masjid Syekh Zayed Solo. Golek Garwo atau cari jodoh. Ya, ternyata Masjid Syekh Zayed Solo ini tidak hanya indah secara arsitekturnya saja, namun juga terkenal aktif dalam melakukan berbagai kegiatan untuk masyarakat. Bayangkan saja ribuan masyarakat Solo hingga pelosok Jawa antusias berkumpul untuk mencari jodoh. Syaratnya pun cukup gampang, peserta single dengan batasan usia minimal 19 tahun. Tahun ini menjadi tahun ketiga penyelenggaraan Golek Garwo. Harapannya bisa mengajarkan sekaligus memfasilitasi masyarakat dalam upaya mencari pasangan melalui ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam. Dan kemarin ada 2.000 peserta, tapi selama 3 sesi. Dua sesi, ya. Itu dari berbagai daerah ya? Kebanyakan Solo Raya sih, Solo tapi Raya. juga ada beberapa persentase itu mulai dari Surabaya sampai Jakarta, Banten itu. Jika sudah menemukan pasangan yang cocok, Masjid Raya Syekh Zayed juga memfasilitasi penyelenggaraan nikah massal. Menariknya semua keperluan sudah dipersiapkan, mulai dari mahar bahkan hingga penginapan. Kegiatan rutin yang menjadi bukti peran masjid dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat. Masjid yang terletak di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dikenal sebagai replika masjid di Abu Dhabi. Jika di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab punya masjid megah The Sheikh Zayed Grand Mosque, di jantung kota Solo juga berdiri Masjid Raya Syekh Zayed. Nama yang sama hanya berbeda ukuran. Ya, replika salah satu masjid terbesar dan terindah di dunia. Fasad atau desain kedua masjid terlihat sama, bukan? Menariknya, masjid ini dibangun sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Keindahan dan kemegahan Masjid Syekh Zayed Solo sungguh membuat saya terkesan. Dari kejauhan yang paling pertama menarik perhatian saya adalah kubah putihnya yang besar, seolah menjadi mahkota. Ya, ada 82 kubah yang kental dengan nuansa arsitektur Maroko dengan berbagai ukuran dan satu kubah utama setinggi 65 meter. Dominasi warna putih yang membalutnya melambangkan kesucian, ketenangan, sekaligus memperkuat nuansa spiritual bagi siapapun yang berada di dalamnya. Kubah dirancang untuk memantulkan cahaya sehingga terlihat berkilau dari pagi hingga menjelang malam. Dengan ukuran bangunan 8.000 meter persegi, masjid ini juga memiliki 4 menara dengan desain-desain ramping khas Timur Tengah yang semakin memperindah kompleks Masjid Syekh Zayed Solo. Sebagai masjid yang menjadi simbol persahabatan dua negara, Masjid Syekh Zayed Solo menghadirkan harmoni antara arsitektur Arab modern dengan sentuhan budaya lokal setempat. Marmer yang menghias selasar dan interior masjid dipesan khusus. Untuk area dalam menggunakan marmer dari Turki. Sementara selasar masjid dihiasi marmer dari Italia White Carrara. Uniknya corak yang ditampilkan adalah motif batik kawung. Bagi masyarakat setempat, batik kawung memiliki filosofi mendalam, yakni tentang pengendalian diri, kemurnian hati, dan kesabaran. Bangunan yang terdiri dari 2 lantai ini mampu menampung sekitar 4.000 jamaah di bangunan inti dan 10.000 hingga 15.000 jamaah di seluruh area masjid.
Dengan daya tampung yang besar, tentunya dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang dirancang matang. Salah satunya adalah area wudhu dengan jumlah 606 keran yang memastikan kenyamanan jamaah tanpa harus berdesakan. Memasuki pintu utama dari Masjid Syekh Zayed Solo, kita dihadapkan langsung dengan mushaf yang sangat besar. Ukurannya 3 kali 4 meter. Dan uniknya mushaf ini itu ditulis tangan. Bahkan tulisannya, ornamennya itu digambar, dilukis dengan tangan secara manual. Mushaf ini menjadi salah satu mushaf terbesar yang ada di Indonesia. Al-Quran berukuran jumbo diberi nama Insinyur Haji Joko Widodo. Karena huruf pertama pada Al-Quran yakni huruf Ba pada surat pertama ditulis langsung oleh Presiden kala itu Joko Widodo. Yang mengesankan tak hanya soal lamanya waktu penulisan yang mencapai hingga 3 tahun. Kalam Allah ditorehkan dalam kertas art paper 140 gram dengan tinta yang dipesan khusus, sehingga lebih awet dan indah, serta alat yang digunakan terbuat dari kayu handam. Saya semakin terkesan dengan indahnya interior masjid yang merupakan pemberian dari Pangeran Uni Emirat Arab. Tiang-tiang kokoh sebagai penyangga, kaligrafi dan corak-corak batik membalut berbagai sisi dinding masjid. Seperti motif batik Bokor Kencono pada area dom, motif kembang pada dinding mihrab, dan motif batik pada karpet yang merupakan simbol peleburan kerjasama antar kedua negara. Ya kalau yang desain orang Indonesia di Bogor kalau nggak salah, itu ini motifnya campuran sebenarnya. Batik, kalau yang di bawah kita, di bawah sini, ini kan khas Timur Tengah ini. Timur Tengah apa? Timur Tengah. Tapi kalau sudah sana itu batik, batik Solo campur Pekalongan. Proses pembuatan karpet batik melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari harus adanya persetujuan corak batik yang dipilih, hingga produksi karpet yang membutuhkan waktu 30 hingga 45 hari, dan waktu pemasangan selama 7 hari. Untuk membawa keteduhan dan keindahan di dalam masjid, motif bunga tanjung menjadi pilihan. Bunga tanjung adalah bunga lokal yang mudah tumbuh di pekarangan. Warna biru yang ditampilkan adalah warna khas batik Pekalongan. Warna ini diperoleh dari daun indigo vera. Proses pewarnaan dilanjutkan di Solo dengan menggunakan batang kayu tegeran untuk mendapatkan corak warna sogan atau coklat yang menjadi representasi khas batik Solo. Keindahan Masjid Syekh Zayed semakin terpancar dengan adanya chandelier artistik alias lampu gantung di ruang ibadah utama. Lampu gantung berdesain ala pohon kurma dengan posisi terbalik, sebagai simbol kemakmuran Uni Emirat Arab dengan bagian silinder mewakili batang dan area mangkuk menggambarkan daun. Lampu kristal diproduksi di Jerman dengan stainless steel tahan karat dihiasi emas 24 karat, serta kristal Swarovski berwarna hijau, merah, dan kuning menciptakan nuansa klasik dan elegan. Masya Allah! Keamanan dan kebersihan masjid juga menjadi prioritas demi menjaga kehusyukan para jamaah dalam beribadah. Untuk itu, setidaknya 150 orang masyarakat setempat bahu-membahu menjaga kondusivitas masjid, baik sebagai tenaga keamanan, kebersihan, dan keindahan. Masjid Syekh Zayed Solo hadir sebagai salah satu pelopor ruang ibadah yang inklusif dan ramah difabel. Ya, akses yang mudah, jalur yang aman, serta perhatian pada jamaah berkebutuhan khusus menjadi bagian dari komitmen untuk merangkul semua kalangan. Masjid yang menyandang nama besar ini juga membuka ruang bagi masyarakat difabel untuk ikut serta menghidupkan masjid. Setiap jamaah memiliki kesempatan yang setara menjadi bagian dari denyut kehidupan masjid yang hangat, terbuka, dan penuh kebersamaan. Seperti Misbah, pemuda asal Kudus yang sudah menjadi muazin sejak tahun 2023 lalu. Kesannya gimana gitu? Gini,
muadzin itu kan memang sebenarnya ringan. Karena kita cukup mengumandangkan azan dan itu familiar didengar. Tapi cukup berat ketika suara azan kita itu tidak sampai ke relung hati. Itu yang sulit. Jadi bagaimana kita sebelum azan itu benar-benar kata hati, saya azan itu untuk siapa? Selain sebagai ruang ibadah, Masjid Syekh Zayed Solo juga mengambil peran sebagai Islamic Center. Jika di tahun-tahun sebelumnya ditetapkan sebagai Tahun Al-Quran dan Tahun Keluarga lengkap dengan berbagai kajian dan kegiatannya, di tahun 2026 ini Masjid Syekh Zayed Solo mengusung tema inovasi dan teknologi. Berbagai kegiatan bagi anak muda untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan digelar. Mulai dari belajar coding, memahami kecerdasan buatan, 3D printing, pembuatan board game, hingga lomba desain keranda jenazah. Wah, seru sekali ya. Syiar Islam juga digencarkan melalui kesenian. Jamaah diajak melantunkan zikir dan ayat-ayat suci Al-Quran melalui indahnya lantunan hadrah. Nah, ini biasanya dimainkan atau dipertunjukkan untuk menunggu datangnya buka puasa. Jadi sembari menunggu buka puasa, masyarakat atau jamaah yang ada di Masjid Syekh Zayed ini dihibur dengan kesenian hadroh ya Mas ya. Hadroh Sobo Guno. Sampun siaga? Sampun siaga nggih? Nah, ayo Mas ditabuh Mas. Mengunjungi Masjid Raya Syekh Zayed Solo, kita tidak hanya bisa menikmati kemegahan arsitekturnya saja. Di sini juga tersedia ruang edukasi yang syarat makna keislaman. Salah satunya adalah Taman Al-Quran. Taman Al-Quran menjadi bagian dari konsep masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat edukasi umat. Setidaknya ada 29 jenis pepohonan yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat masjidku yang dirahmati Allah, di sekeliling Masjid Syekh Zayed Solo itu terdapat berbagai macam tanaman. Nah, salah satunya ini nih, Taman Bustanul Quran. Nah, di sini itu ditumbuhi berbagai macam tumbuhan yang tersirat di dalam ayat Al-Quran. Contohnya, ini ada zaitun, ada tin, dan juga kurma salah satunya. Wah, ini sih bukan cuma taman, tapi juga mengedukasi kita. Mungkin banyak di antara kita yang pernah mencicipi buah tin. Buah yang sangat istimewa disebut sebagai buah surga. Bahkan disebut secara langsung di dalam Al-Quran, yakni surah At-Tin. Dan inilah pohon buah tin yang terdapat di Masjid Syekh Zayed Solo. Di sini juga kita bisa melihat tanaman buah zaitun. Zaitun dalam Islam adalah tanaman yang sangat istimewa, diberkahi dan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Selama bulan Ramadan tak kurang dari ribuan jamaah dari berbagai daerah memadati halaman masjid. Setiap hari sekitar 14.000 hingga 20.000 porsi makanan berat dan ringan dibagikan gratis. Tidak hanya untuk umat muslim, namun juga bagi masyarakat non-muslim yang ingin merasakan indahnya kebersamaan dalam suasana Ramadan. Dan pada bulan Ramadan yang mulia, sejumlah dai dari Uni Emirat Arab sengaja didatangkan untuk mengisi relung hati jamaah melalui untayan-untayan kajiannya. Wajar saja jika Masjid Raya Syekh Zayed Solo viral. Tidak hanya karena keindahannya, namun juga perannya sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata religi di kota Solo. Sangat terharu karena dari Banjarnegara sudah jauh-jauh bisa datang ke sini untuk melihat pemandangan yang sebagus ini, Wah. estetik seperti ini. loh, Masjid Mas. yang megah, seperti Ya. di Timur Tengah Ibu ya? Iya. Iya. Mudah-mudahan yang penting bersih bisa Iya, dipertahankan di sini bersih sekali kayak masjidnya kayak ya.
Masjid Syekh Zayed Solo mengingatkan kita bahwa persaudaraan dapat tumbuh lintas bangsa dan budaya. Disinilah budaya global bertemu dengan lokal. Bukan hanya soal kemegahan, tapi tentang identitas baru bahwa Solo terus tumbuh tanpa kehilangan akar budayanya. Dari Solo pesan itu bergema ke seluruh dunia bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta. Di bulan Ramadan ini sudah sepatutnya kita melakukan refleksi untuk menata ulang hati dengan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Salah satunya dengan menghidupkan rumah Allah di bulan dan suci. Tidak hanya menyajikan nuansa-nuansa Timur Tengah, tetapi juga nuansa-nuansa budaya Jawa.